Kenapa ini muncul kontroversi yang menolak bahwa Soekarno satu-satunya orang yang menggagas atau menggali istilah Pancasila bagi Indonesia. Karena ada dua tokoh lain, yaitu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Blorok Production. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang jalan-jalan, tapi karena hari ini adalah hari libur nasional tentang hari lahir Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang hari lahirnya Pancasila dan kontroversinya. Nah, kita tahu hari ini atau 1 Juni 2024 adalah tahun ke-8 di mana hari lahir Pancasila ini dijadikan sebagai hari libur nasional. Yang sebelumnya hari libur nasional itu justru jatuh pada tanggal 1 Oktober ya, karena dianggap sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hari lahir Pancasila karena masih banyak ternyata anak-anak bangsa yang tidak tahu bagaimana dasar negara kita itu lahir dan siapakah tokohnya atau adakah kontroversinya. Nah, ikuti podcast saya ini, semoga bermanfaat. Nah, kita akan kembali kepada 1 Juni 1945 atau 79 tahun yang lalu, saat sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang, karena saat itu kita dikuasai oleh Jepang pada saat Perang Dunia II, yang disebut dengan badan namanya Dokuritsu Chosakai, atau bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana ketuanya saat itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, di rapat BPUPKI, ini rapat pertama yang berlangsung di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ini di situ ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara. Nah, salah satu tokoh ini adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan dalam pidatonya pidato di 1 Juni itu tentang dasar negara apa yang akan dipakai oleh Indonesia ketika nanti kita merdeka. Nah, Soekarno itu membeberkan tentang pemikirannya yang kata beliau itu digali dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, dari budaya bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian nanti dinamakan menjadi Pancasila. Kalau disingkat lagi menjadi Trisila, kalau disingkat lagi menjadi Ekasila. Nah, tokoh inilah yang kemudian dianggap, atau Soekarno lah yang dianggap sebagai orang yang menggali, bukan menemukan. Soekarno sendiri juga mengatakan bahwa beliau ini hanya menggali dari budaya dan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Maka nanti di kemudian hari muncul tokoh-tokoh lain yang mengatakan bahwa Soekarno bukan pencetus Pancasila, bukan penggali Pancasila. Nah, kenapa ini muncul kontroversi yang menolak bahwa Soekarno satu-satunya orang yang menggagas atau menggali istilah Pancasila bagi Indonesia. Karena ada dua tokoh lain yang pada saat itu di tanggal 29 Mei itu ada tokoh lain yang berpidato tentang dasar negara yang akan dipakai untuk ke depan Indonesia ketika merdeka. Dasar negaranya apa? Yaitu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Nah, dua tokoh ini juga sama-sama menyampaikan idenya tentang dasar negara. Bahkan sama-sama jumlahnya juga 5. Kalau Anda nanti pengen tahu, buka di Google. Pasti ada. 3 tokoh inilah yang mencoba untuk menyampaikan 5 dasar untuk negara kita. Namun, nama Pancasila sendiri itu yang menyebutkan adalah Soekarno. Jadi, ada kontroversi sih. Memang ada kontroversi. Karena ada yang mengatakan bahwa Soekarno itu hanya menyimpulkan dari ide-ide tokoh-tokoh sebelumnya yang berpidato di 2 hari sebelumnya. Tapi kita semakin yakin bahwa memang Soekarno lah yang kemudian menyebutkan
atau istilah Pancasila. Nah, bahkan diperkuat lagi oleh para tokoh-tokoh pelaku sejarah sendiri. Ada Raji Manudjatdiningrat, kemudian ada Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa Soekarno lah yang mengidekan Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Bahkan Muhammad Hatta juga pernah memberikan surat wasiat kepada Guntur tentang apa sih yang dilakukan Soekarno pada saat itu gitu. Dan dikatakan bahwa Soekarno lah penggagas nama Pancasila untuk dasar negara kita. Nah, dan uniknya lagi memang pada masa Orde Baru itu muncul kontroversi baru, ya. Perdebatan tentang Soekarno, tentang ide-ide Soekarno bagi negara itu sepertinya mau dihilangkan begitu. Maka muncullah di awal tadi saya sampaikan, muncullah istilah baru yaitu atau Hari Libur Nasional tentang Kesaktian Pancasila yang berkaitan dengan peristiwa 1965, dan itu sekarang juga menjadi tanda kutip menjadi kontroversi lagi bagi bangsa kita. Bagi saya itu tidak penting, tetapi yang jelas bangsa ini memang punya punya dasar negara yang memang itu benar-benar digali dari bangsa Indonesia sendiri. Pancasila yang kita pakai hari ini diambil atau dimunculkan dari jati diri bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, menurut kalian kalau Anda sepakat dengan pendapat saya atau tidak sepakat, boleh nanti di kolom komentar. Nah, saya punya buku yang cukup menarik untuk bisa Anda baca semuanya tentang ini, Dasar-Dasar Negara Indonesia versi pendiri bangsa, yang ditulis oleh S. Silalahi MA. Anda bisa baca di halaman 67, itu dijelaskan bahwa Soekarno itu melakukan pidato di tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik. Di situ beliau mengutarakan banyak hal tentang sejarah-sejarah bangsa lain yang menjadi negara merdeka. Karena persiapan untuk merdeka itu tidak mudah, diperlukan dasar untuk menjadi pondasi bagi suatu bangsa. Seperti salah satunya ketika Lenin mendirikan Soviet, itu dasar negaranya itu sudah dipersiapkan 22 tahun sebelumnya. Nah, Soekarno sendiri mengatakan bahwa dasar negara yang dia cetuskan itu dengan nama Pancasila itu sudah dia pikirkan sejak 27 tahun sebelumnya. Wow, ketika beliau masih sangat muda, beliau sudah punya gambaran tentang Indonesia itu seperti apa. Soekarno itu menjabarkan tentang dasar-dasar yang harus dipakai bangsa Indonesia ketika nanti merdeka. Kemudian beliau dengan tegas menyebutnya dengan nama Pancasila. Sila-silanya ada 5, karena panca itu berarti 5. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, dan berikutnya adalah kesejahteraan sosial, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kok sekarang bisa menjadi Pancasila yang 5 yang seperti itu? Ternyata tidak berhenti di situ, karena setelah Soekarno menyampaikan idenya tentang Pancasila tersebut, kemudian dibentuklah Panitia 9 atau yang disebut dengan Panitia Kecil. Nah, di tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil yang disebutkan itu berhasil merumuskan kelima dasar negara yang kemudian kita pakai sekarang dengan urutan yang seperti sekarang ini dengan nama Pancasila. Oke, di dalam bukunya M. Silalahi yang saya pakai sebagai acuan ini adalah berikutnya dijelaskan bahwa naskah itu kemudian kita kenal dengan nama Piagam Jakarta, atau tanggal 22 Juni itu lahirnya Piagam Jakarta. Nah, tapi nanti muncul lagi kontroversi yang lain tentang Piagam Jakarta, karena di dalam sila pertama itu tertulis tentang ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan itu nanti menjadi perbincangan yang sangat panjang di kemudian hari di rapat BPUPKI yang kedua.
yang nantinya akan membahas ini. Nah, karena yang kita bahas itu adalah lahirnya Pancasila, jadi saya cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda bingung, tidak membuat Anda malah berkontroversi, tapi nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya lah begitu. Semoga ini bermanfaat, dan kita tidak perlu lagi mempersoalkan kenapa 1 Juni baru dijadikan hari libur nasional sejak 2016, kenapa tidak sebelum-sebelumnya, atau justru kenapa tanggal 1 Oktobernya yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Adapun kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.